Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marani Dwi Ibrahim dengan NIM 2017 710 233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Reza Puspaningrum dengan NIM 2018 710 171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arlin Karisma Santika dengan NIM 2019 710 059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siva Uyun dengan NIM 2019 710 306. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Adbia dengan NIM 2019 710 345. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Farihatus Solihah dengan NIM 2019 710404. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi Rizka Kamalia Fajar dengan NIM 2019 710675. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ulaning Tias dengan NIM 2019 710 786. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Renka Wiyandra dengan NIM 2019 710808. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sejarah usul fikih pada masa Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, segala persoalan yang berhubungan dengan hukum langsung dijawab oleh Rasulullah berdasarkan tuntunan wahyu yang diturunkan Allah SWT kepadanya. Namun, ketika Islam semakin berkembang ke berbagai penjuru dunia, banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga rasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa dipergunakan dalam membahas nas. Usul fikih lantas muncul sebagai bentuk respon doktrin peradaban Islam untuk tantangan tersebut, tepatnya pada abad kedua Hijriah. Pada masa ini, permasalahan fikih atau hukum Islam dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah SWT. Namun demikian juga terdapat usaha dari berbagai sahabat yang mempergunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada hadis Mu'adz bin Jabal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman." Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Bagaimana engkau memutuskan persoalan?" Ia menjawab, "Akan saya putuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran." Nabi bertanya, "Kalau tidak engkau temukan di dalam kitab Allah?" Ia menjawab, "Akan saya putuskan berdasarkan sunnah Rasul SAW." Nabi bertanya lagi, "Kalau tidak engkau temukan di dalam sunnah Rasul?" Ia menjawab, "Saya akan berijtihad dengan penalaranku." Maka Nabi bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasul SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun pada saat itu usul fikih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu, tetapi jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang usul fikih pada masa sahabat. Semenjak masa sahabat, telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya. Untuk itu, para sahabat berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Setelah wafat Rasulullah SAW, sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad pada sahabat Nabi pada masa ini.
tidak lagi disahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian semenjak masa sahabat berijtihad sudah merupakan sumber hukum. Sebagai contoh ijtihad para sahabat, yaitu yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan atau darurat atau terpaksa. Dan yang kedua ada Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa wanita yang suaminya meninggal dunia dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya hanya berhak mendapatkan mut'ah. Ali menyamakan kedudukan wanita tersebut dengan wanita yang telah dicerai oleh suaminya dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, yang oleh syar'ah ditetapkan hak mut'ah baginya. Dari contoh-contoh ijtihad yang dilakukan para sahabat, baik di kala Rasulullah SAW masih hidup atau setelah beliau wafat, tanpa adanya cara-cara yang digunakannya, sekalipun tidak dikemukakan dan tidak disusun kaidah-kaidahnya sebagaimana yang kita kenal dalam ilmu usul fikih, karena pada masa Rasulullah SAW, demikian pula pada masa sahabatnya, tidak dibutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad. Dengan kata lain, pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat telah terjadi praktek berijtihad. Hanya saja pada waktu-waktu itu tidak disusun sebagai ilmu yang kelak disebut dengan ilmu usul fikih, karena pada waktu-waktu itu tidak dibutuhkan adanya. Yang demikian itu karena Rasulullah SAW mengetahui cara-cara nas dalam menunjukkan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga beliau tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad. Karena mereka mengetahui sebab-sebab turun atau asbabul nuzul ayat-ayat Al-Quran, sebab-sebab datang asbabul wurud al-hadis, mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-rahasianya, tujuan dan dasar-dasar syar'ah dalam menetapkan hukum yang mereka peroleh, karena mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap bahasa mereka sendiri atau Arab, yang juga bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Masa tabi'in. Pada masa metode ini, istinbat sudah semakin jelas dan meluas. Pada umumnya, metode ini tidak berbeda dengan metode sebelumnya. Hanya saja pada masa ini mulai muncul dua hal yang sangat penting, yaitu pemalsuan hadis dan perdebatan mengenai penggunaan ra'yu, di mana penggunaan ra'yu itu memunculkan kelompok baru, yaitu kelompok Irak dan kelompok Madinah. Masa tabi'in banyak melakukan istinbat dengan berbagai sudut pandang, dan akhirnya mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah itu sendiri. Pada masa tabi'in, tabi'in dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang yang bukan berbahasa Arab atau bukan dari bangsa Arab itu sendiri. Kondisi budayanya pun cukup berbeda-beda, banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk ke dalam Islam. Semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapannya tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ulama-ulama yang tinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad, yaitu mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ditambah pula pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang pada masa itu. Kemudian kegiatan ijtihad menjadi maju sangat pesat. Sekian. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah generasi setelah tabi'in, artinya pengikut tabi'in yang merupakan orang Islam yang sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'in merupakan 3 di antara kurun generasi terbaik dalam sejarah Islam setelah tabi'in dan sahabat. Tabi'in merupakan orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan hingga wafat tetap beragama Islam. Baik, selanjutnya ada beberapa daftar ulama tabi'in antara lain. Yang pertama ada Abu Hanifah,
Namun beliau dianggap oleh sebagian ulama sebagai tabi'in karena beliau pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Yang kedua ada Malik bin Anas, yang ketiga ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat ada Ahmad bin Hambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Mahrani Dwi Ibrahim 233. Di sini saya akan menjelaskan tentang Imam 4, yaitu Imam Malik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biografinya terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi A'mar al-Asyabahi al-Arabi al-Yaminiyah. Ibunya bernama Aisyah binti Syarif al-Asdiyah dari kabilah al-Yamaniyah. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah atau 789 Masehi di kota Madinah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi. Selanjutnya, penyebab munculnya mazhab Maliki. Mazhab Malik berkembang di Khilafah Timur atas dukungan Al-Mansur dan di Khalifah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'izz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Ada sumber hukum dalam Istinbat. Sistematika sumber hukum atau istinbat Imam Malik. Pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematik Imam Malik sebagaimana Qadiyat dalam kitabnya Al-Mudarak sebagai berikut. Sesungguhnya manhaj Imam Dar al-Hijrah pertama, ia mengambil kitabullah. Jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-sunnah atau kategori as-sunnah menurutnya hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat. Amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, al-Masalah, al-Mursalah, al-Jara, al-Urf, dan al-Adab. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pada masa Imam 4 yang kedua, yakni Imam Ahmad bin Hanbal pada mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal atau Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal As-Saibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Pada saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dalam lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu menjadikan Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi orang yang besar pula. Beberapa gurunya yang terkenal diantaranya Ismail bin Ja'far, Abad bin Abad al-Taki, Umari bin Abdullah bin Khalid, Husaim bin Bashir bin Hashim bin Dinar as-Sulami, Imam Syafi'i, Waqi bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufai bin Uyaniyah, Abdur Razak, serta Ibrahim bin Makil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab munculnya mazhab Hambali. Mazhab Hambali menjadi kuat pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Pada waktu itu, Al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan Imam Ahmad ibnu Hambal. Selanjutnya adalah dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam sumber hukum istinbat adalah yang pertama ada Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya. Adapun yang kedua, Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat. Ia memilih pendapat sahabat tidak menyalahi atau ikhtilaf yang sudah sepakat. Yang ketiga ada apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad Imam bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang keempat, yakni Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal dan daif apabila tidak ada atsar, haul, sahabat atau ijma yang menyalahinya. Adapun yang terakhir, apabila tidak ada dalam nas, as-sunnah, haul sahabat, riwayat masyhur, hadis, mursal dan daif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan atau menggunakan qiyas, dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Terima kasih atas kesempatannya.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, lebih dikenal sebagai Imam Hanafi, memiliki nama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Beliau lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah pada masa Kekhalifahan Umayyah dan wafat pada bulan Rajab tahun 105 Hijriah pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada usia 70 tahun. Beliau dibesarkan di kota Kufah dan disitulah beliau mulai belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Imam Abu Hanifah sebagai salah satu ulama Islam turut berkiprah dalam merumuskan ide-ide untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat melalui konsepnya yang dapat mengkomunikasikan antara ra'yu atau akal, Al-Quran, hadis, dan juga kondisi yang pernah terjadi. Selain itu, mayoritas ulama di Irak juga lebih memilih untuk menggunakan metode ra'yu dalam penyelesaian hukum Islam, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu pembentuk pola pemikiran dari Imam Abu Hanifah yang mengedepankan ra'yu. Pemilihannya menggunakan akal rasional dalam menetapkan hukum ketika tidak menemukan jawaban pada hadis yang populer menjadi salah satu bentuk kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Mazhab Abu Hanifah mulai berkembang pada masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah, terutama saat muridnya Abu Yusuf diangkat sebagai qadhi dalam pemerintahan tiga khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, dan juga Ar-Rasyid. Imam Abu Hanifah pernah berkata, "Aku mengambil hukum berdasarkan Al-Quran. Apabila tidak aku jumpai dalam Al-Quran, maka aku gunakan As-Sunnah. Dan jika tidak ada dalam keduanya, maka aku dasarkan pada pendapat para sahabat dan aku tinggalkan apa yang tidak aku sukai dan tetap berpegang kepada pendapat satu saja." Beliau juga berkata, "Aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad dan berpegang kepada kebenaran yang didapat seperti mereka juga." Dari perkataan Imam Abu Hanifah tersebut dapat diketahui bahwa dalam menetapkan hukum, beliau menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pertama dan kedua. Jika tidak ada, maka beliau akan mempelajari perkataan dari para sahabat, baik dalam bentuk ijma maupun fatwa. Jika tidak menemukan jawaban, maka beliau akan mengkaji melalui qiyas dan ihtisan, dan juga beliau akan memperhatikan tradisi yang ada di masyarakat atau al-urf. Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan-pandangan hukum, namun terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya seperti Al-Fiqh Al-Akbar, Al-Alim wa Al-Muta'alim, dan juga risalah yang menolak pandangan Qadariyah. Karya-karya tersebut kemudian dibukukan oleh para muridnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah, tepatnya tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina dengan nama kecil Muhammad. Nama Al-Syafi'i sendiri diambil dari nama kakeknya. Meski lahir di Gaza, beliau telah menetap di Mekah sejak umur 2 tahun. Latar belakang kemunculan Imam Syafi'i disebabkan oleh munculnya aliran ingkar al-sunnah yang beranggapan bahwa Al-Quran saja sudah cukup dijadikan pedoman tanpa perlu mempertimbangkan hadis. Aliran ini beranggapan demikian karena sebelumnya telah muncul pemalsuan hadis. Hal ini menimbulkan perdebatan antara Imam Syafi'i dengan kelompok ingkar al-sunnah yang tertuang dalam kitab Al-Um, di mana beliau membantah argumentasi dari kelompok tersebut. Pola pikir Imam Syafi'i secara garis besar diuraikan menjadi sistematika dalil hukum yang bertingkat secara berurutan, yakni pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma', dan keempat qiyas.
Melalui sistematika ini, Imam Syafi'i menegaskan kembali bahwa Al-Quran sebagai sumber pertama dan hadis sebagai sumber kedua. Dengan rumusan tersebut, dia menolak pandangan aliran ingkar al-sunnah dan juga menolak sikap sebagian ulama usul yang mendahulukan amalan orang Madinah atau makna umum Al-Quran dibandingkan hadis ahad. Hadis ahad sendiri merupakan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang tetapi tidak mencapai derajat pasti atau mutawatir. Imam Syafi'i juga mengkritik ijma yang dilakukan berdasarkan kedaerahan. Menurut beliau, ijma yang valid adalah ijma umat Islam. Beliau juga membenahi agar penggunaan qiyas dilakukan secara metodologis. Lahirnya Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah merupakan kitab usul fikih pertama yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab tersebut menjadi awal proses perkembangan usul fikih sebagai bidang ilmu yang mandiri. Kitab Ar-Risalah sendiri ditulis oleh Imam Syafi'i di dua tempat berbeda. Yang pertama di kota Baghdad dan kemudian ditulis ulang atau diperbarui di negeri Mesir. Namun setelah lahirnya kitab Ar-Risalah, perdebatan mengenai aspek metodologis masih terjadi dan juga perbedaan pendapat pun masih ada. Seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal yang hanya menerima ijma sahabat bukan ijma umat, dan Imam Dawud al-Zahiri yang menolak penggunaan qiyas dan lebih condong menggunakan makna umum lafal Al-Quran atau hadis terhadap kasus-kasus baru. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus usul fikih tentang riba. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis riba itu ada dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl yaitu memberi tambahan dari salah satu dua barang yang ditukar atau diperjualbelikan dengan jenis yang sama. Sedangkan riba nasiah berarti riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ribawi, baik satu jenis ataupun berlainan jenis, dengan menunda penyerahan salah satu barang atau kedua barang sekaligus. Menurut ulama fikih, ilat atau sebab hukum yang menyebabkan keharaman riba fadl dan riba nasiah yaitu riba fadl hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba fadl. Misalnya, seekor sapi yang berumur 3 tahun dijual dengan sapi yang berumur 4 tahun. Dalam kasus ini, sapi yang berumur 4 tahun lebih besar dari yang berumur 3 tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli semacam ini tidak termasuk riba fadl dan tidak diharamkan. Alasan mereka, sekalipun objek yang diperjualbelikan sama, akan tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran. Pendapat mereka ini didasarkan pada sabda Nabi yang artinya memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, haruslah sama, seimbang, dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu, boleh yang satu lebih banyak dari yang lain, asal dengan tunai. Dua jenis yang pertama, emas dan perak, menurut mereka diperjualbelikan dengan cara timbangan khusus atau al-wazn, dan 4 jenis buah-buahan diperjualbelikan dengan cara kiloan atau al-kail.
Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali jika seimbang atau sama beratnya. Dan jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang ada dengan yang belum ada." Berdasarkan kedua hadis di atas, ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa yang menjadi ilat keharaman riba fadl adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat tukar al-wazn dan al-kail. Berdasarkan ilat ini, mereka tidak mengharamkan kelebihan pada jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis, karena benda-benda seperti itu dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan al-wazn dan al-kail. Lebih lanjut, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa dasar keharaman riba fadl ini dititik beratkan kepada sat az-zaringah, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat membawa kepada riba yang berakibat mudarat bagi umat manusia. Adapun nilai dalam keharaman riba nasiah menurut ulama mazhab Hanafi adalah kelebihan dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Misalnya, si A berhutang uang kepada si B sejumlah 100.000 yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian uang tersebut dilebihkan menjadi 150.000. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan riba nasiah. Unsur kelebihan pembayaran yang bisa berlipat ganda apabila uang tidak bisa dibayar pada saat jatuh tempo, menurut mazhab Hanafi merupakan sesuatu kezaliman dalam muamalah. Bagaimanapun bentuk kezaliman menurut mereka adalah haram. Itulah sebabnya Allah menyatakan di akhir surat Al-Baqarah ayat 279 dari rangkaian ayat riba, "Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."